Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Halo sahabat religi, kembali lagi di Surya Podcast, Suluhan Rohani dan Layanan Melaju Maju Umat Rukun Indonesia Maju. Bersama saya Dayu Yuli dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Nah, pada kesempatan kali ini di Surya Podcast telah kedatangan narasumber. Beliau merupakan pemuka agama Katolik yang sekaligus sebagai Ketua Pastur Paroki dan Wakil Ketua 2 FKUB Kabupaten Gianyar. Baik, langsung saja kami sapa. Halo Romo. Selamat pagi. Selamat pagi, nggih. Bagaimana kabar hari ini, Romo? Baik, sehat. Mas Nggih. Tungkara sehat. Nggih. Ya, semoga Romo sehat-sehat selalu, nggih. Terima kasih. Baik, kali ini kita bahas mengenai perkawinan dalam ajaran agama Katolik, Romo ya. Benar. Menurut Romo, apa itu perkawinan dalam ajaran agama Katolik? Ya. Silakan Romo. Sahabat religi yang saya kasihi, perkawinan dalam gereja Katolik itu adalah sebuah perjanjian suci di mana seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk kebersamaan seluruh hidup dengan tujuan demi kebaikan suami dan demi kebaikan istri. Melahirkan dan mendidik anak di dalam kesetiaan atas janji itu bagi mereka yang sama-sama telah dibaptis di dalam gereja, diangkat oleh Kristus menjadi sakramen. Jadi ada beberapa hal yang pokok penting di dalam unsur-unsur perkawinan menurut ajaran gereja Katolik. Jadi juga dipandang sebagai perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita yang terikat dalam cinta dan kesetiaan, ya Romo ya. Benar. Dalam gereja Katolik nih, perkawinan yang sah memiliki unsur-unsur pokok. Apa saja unsur-unsur tersebut? Ya. Silakan Romo. Unsur-unsur pokok dari seorang laki-laki dan seorang perempuan ketika maju mau melangsungkan perkawinan suci dalam gereja Katolik, yang pertama itu adalah memiliki status yang bebas, status liber. Status bebas itu adalah status di mana seorang laki-laki tidak ada ikatan perkawinan sebelumnya. Oh gitu. Tidak mempunyai ikatan siapapun. Jadi dia orang yang bebas Ya. tidak terikat. Demikian pula seorang perempuan yang akan menikah itu harus memiliki status yang bebas pula, tidak ada ikatan perkawinan maupun siapapun sebelumnya. Iya. Yang kedua, bebas dari seluruh halangan. Halangan ini berbagai macam. Misalnya tadi halangan karena pernah menikah dan sebagainya, atau masih ada hubungan keluarga dekat dan sebagainya. Lalu selain itu adalah tidak ada cacat dalam perjanjian. Karena bisa jadi dalam saat perjanjian itu ada cacatnya. Misalnya secara ekstrim saya katakan ternyata seorang laki-laki itu memiliki penyakit yang disebut skizofrenia atau menuju ke gila, tidak sehat. Iya. Karena seorang yang mau menikah, laki-laki dan perempuan harus sehat, Harus sehat dulu. lahir dan batin. Iya. Dan yang terakhir, yang keempat itu penting adalah di depan atau tata cara peneguhannya di depan seorang pastor dan 2 orang saksi. Nah itu maka perkawinannya menjadi sah. Sakral, sangat sakral ya Romo. Sakral ya. Ya. Baik Romo, apa saja sih persiapan untuk menuju perkawinan yang sah? Ya, sahabat religi yang saya kasihi, ini penting sekali
kita hidup keluarga itu adalah sebuah sekolah yang sangat panjang, karena tidak ada persiapan yang baik akan menimbulkan keluarga ini bisa putus atau bercerai atau bubar. Karena itu perlu persiapan perkawinan. Ada disebut counseling persiapan perkawinan, ada kursus persiapan perkawinan, atau disebut sekarang menurut kami adalah pengajaran katekese menuju hidup perkawinan. Itu memiliki 3 tahap, jangka jauh atau panjang, jangka menengah, dan jangka dekat. Jangka jauh atau panjang ini sejak dia akil balik atau sejak dia remaja, supaya dia mengenal siapa saya sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang perempuan. Dia kenal tentang anatomi tubuhnya. Dia tahu gejolak biologis dalam dirinya. Dia tahu bagaimana harus mencintai lawan jenis, bukan sesama jenis. Ya, begitu. Nah, ini penting. Nah, perkembangan ini dan pengajaran ini, persiapan ini melalui pembinaan, pengajaran supaya hidupnya itu jalannya benar, lurus, dan nantinya kalau hidup berkeluarga benar pula karena sudah disiapkan dengan baik. Ya, persiapannya. Yang kedua, menengah. Menengah itu berarti sudah mulai pacaran, mau tunangan, berarti kan harus diarahkan apa makna dari pacaran, apa makna dari tunangan. Ya, itu harusnya diberikan pengajaran, persiapan, sehingga nanti pada saat jangka dekat perkawinan suci, dia sudah memiliki persiapan yang matang, dewasa secara usia maupun biologis maupun psikologis untuk membangun kehidupan keluarga yang baru. Karena dalam ajaran Gereja Katolik, sekali menikah itu sampai akhir hidup, tidak boleh bercerai atau berputus. Jadi satu pasangan dengan satu pasangan, unitas monogam, dan tidak terceraikan sampai akhir hidup. Nah, ini kan perlu persiapan yang sangat panjang dan mendalam gitu. Saya juga sempat baca, kecuali maut memisahkan ya. Ya, kecuali kematian. Ya, kalau kematian. meninggal kan tidak bisa ya. Mengenai persyaratan perkawinan yang sah nih Romo, apa saja sih yang perlu kita persiapkan? Nah, yang pertama tadi itu saya sampaikan unsur-unsur kan. Pertama itu pasti punya KTP. Usianya harus sekarang menurut undang-undang 16 dan 18, perempuan 16 dan 18 laki-laki. Atau kalau kami 14-16, karena kadang-kadang 14 itu sudah mulai akil balik kan, sudah menjadi bajang kalau orang Bali mengatakan demikian, dan dia bisa membangun keluarga. Kalau dulu kan perkawinan mudah sekali. Nah, sekarang kan boleh dikatakan pemerintah supaya jangan terjadi anak stunting, keluarga yang sejahtera, maka perkawinan ini harus disiapkan. Dan usia itu penting. Nah, karena itu 16-18. Kalau di bawah itu, maka ini ada cacatnya karena halangannya, karena melanggar undang-undang kan, maka tidak boleh. Justru itu pemerintah dalam hal ini dengan Surya Podcast Kementerian Agama, ini suatu siar yang baik supaya jika Anda anak putra-putri kita, keluarga kita mau menikah, harus disiapkan dengan baik. Karena ajaran ini kan bagi semua, ya gitu. Itu yang harusnya. Kemudian ya mestinya tadi tidak ada ikatan dengan siapapun. Karena bagi kami di Gereja Katolik, orang yang menikah itu tidak boleh ada ikatan sebelumnya pernah menikah atau sedang menikah atau sudah menikah kan gitu. Dia harus bebas. Karena perkawinan itu harus bebas. Dia tidak boleh tertekan, dia tidak boleh dipaksa. Karena hak asasi manusia, seseorang itu laki-laki dan perempuan memilih pasangannya, maka dia tidak boleh terpaksa atau ditakut-takuti, diancam dan sebagainya. Harus bebas. Itu syarat yang paling pokok. Yang kedua tentu di depan pastor dan 2 saksi tadi. Oh ya Romo, apa permasalahan yang terjadi dalam perkawinan Katolik yang sering Romo jumpai dan tangani? Silakan. Ya, baik. Pertanyaan yang bagus. Saya sebagai pastor paroki itu sering mendapatkan
persoalan-persoalan, permasalahan dalam keluarga yang datang minta nasihat dan sebagainya. Selain daripada itu, saya juga di pengadilan agama sebagai hakim menangani masalah-masalah perkawinan. Masalah yang dominan di dalam kehidupan perkawinan itu pada umumnya tidak saja di gereja Katolik, itu adalah masalah ekonomi. Jadi ekonomi Indonesia maupun global itu tidak dalam keadaan baik-baik saja. Artinya kita harus hati-hati karena orang hidup berkeluarga itu tujuan salah satunya adalah membangun keluarga yang sejahtera, rohani dan jasmani, sejahtera ekonomi juga. Nah, maka harus ada manajemen pengelolaan ekonomi secara baik. Kalau keluarga mengelola ekonomi tidak baik, itu terjadi konflik, terjadi masalah yang bisa menyebabkan satu sama lain bertengkar, berlarut-larut, akhirnya berpisah. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Maka seorang yang mau menikah, suami dan istri, itu harus mengelola ekonomi dengan baik. Suami yang kerja, istri kadang-kadang sama-sama bekerja, harus dikelola dengan baik. Atau suami saja yang bekerja, istri di rumah menjaga, membimbing anak-anak, dia harus juga mengelola ekonomi secara baik. Jangan sampai kita jatuh ke dalam misalnya penipuan, ya, jatuh ke dalam perjudian, jatuh ke dalam pemborosan dan segala macam yang membuat ekonomi rumah tangga menjadi hancur, dan itu awal dari sebuah konflik. Yang kedua, itu adalah komunikasi yang seringkali komunikasi suami istri tidak baik, mengakibatkan ada pria idaman lain, wanita idaman lain, lalu menjalin relasi dengan bukan istrinya atau suaminya yang sah dengan yang lain. Itu juga menjadi bahaya bagi mereka, terjadinya konflik dan pada akhirnya bisa perkawinan bubar atau cerai. Mungkin dua hal ini yang paling menonjol, ya. Iya. Baik Romo, demikian podcast kita hari ini. Terima kasih sudah memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi sahabat Religi. Di sini mengajarkan kita di mana seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk kebersamaan hidup, ya Romo, ya. Dikenal memiliki sifat monogami, yaitu setia terhadap satu pasangan dan bersifat sangat sakral, Romo. Betul. Semoga untuk kedepannya kita bisa bertemu lagi, Romo, di Surya Podcast dengan pembahasan yang berbeda tentunya. Baik. Baiklah sahabat Religi, demikian podcast pada kesempatan kali ini. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan.